Swastiastu. Selamat pagi Om anak-anak. Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Nah, selamat bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran daring kali ini. Bagaimana kabar kalian? Baik Pak Guru. Sehat. Nah, selamat datang di pembelajaran daring kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran yang ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Nah, anak-anak silakan bernyanyi bersama-sama. Mari kita mulai. Indonesia Airku, tanah tumpah darahku, tanahlah bumi, batu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hore. Nah, sebelumnya Bapak akan bertanya, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Ada. Ya, semuanya sudah hadir ya. Langsung saja kita mulai. Tema 2, perpindahan kalor di sekitar tiga, pembelajaran ketiga. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan menemukan pokok pikiran, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat di sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, budaya, Indonesia secara rinci. Yang ketiga, dengan mengamati video, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan jelas. Nah, aku akan bertanya, silakan amati gambar ini. Gambar apakah ini? Kapal Pak Guru, nelayan. Ya, betul sekali, kapal. Gambar Ya, siapa wanita. lagi? Yang ini lah, Gambar. yang ini. Gambar kapal dan ikan. Ya, betul sekali, Berlianta. Gambar laut. Bukan gambar kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Nah, nelayan ini pergi dengan berkelompok pada malam hari dan pulang besok paginya. Nenek moyang kita selalu mengajari kita untuk melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang harus pergi melaut dan pulang besok paginya. Nah, apakah kalian suka makan ikan? Ikan goreng? Suka, saya suka makan ikan gurita. Oh, ya. Ikan yang anak-anak nikmati di pagi hari, malam hari, itu merupakan hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Nah, sekarang
Bapak akan meminta anak-anak untuk membaca teks atau artikel untuk memahami sisi kehidupan nelayan dalam membangun kesejahteraan hidupnya. Nah, paragraf pertama ya, silakan Mulyardi. Baca Pak Guru ya. Ya, paragraf pertama saja. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamelera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Ya, beri tepuk tangan untuk Mulyardi. Nah, jika temannya membaca, teman-teman yang lain harap memperhatikan ya. Ya, silakan selanjutnya paragraf 2. Ya, Widyasari. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 buru. Dengan demikian mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Sudah Pak Guru. Ya, terima kasih Widya. Beri tepuk tangan untuk Widya. Nah, selanjutnya paragraf 3. Ya, Lanang. Halo, Lanang. Wah, nampaknya Lanang mengalami gangguan sinyal Gangguan ini. jiwa. Ya, silakan Berlianta. Ya Pak. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jalan, mengayam, atau perahu dari daun lontar, memasak, buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak baleo yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, maka mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Ya Pak. Ya, terima kasih Berlianta. Silakan tepuk tangan untuk Berlianta. Nah, yang paragraf terakhir, silakan Lanang Wardita. Baik Bapak, tadi sinyal saya rusak sedikit. Ya, tidak apa. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu. Baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni, sekitar 3 km dari Lamalera. Sudah Bapak. Nah, terima kasih Lanang Wardita. Nah, sekarang Bapak akan beri waktu untuk memahami teks yang tadi anak-anak sudah baca, dan silakan temukan pokok pikiran dalam setiap paragraf bacaan tersebut. Nah, 5 menit dimulai dari sekarang. Waktu selesai, silakan angkat tangan kalian. Siapa yang ingin membacakan pokok pikiran pada paragraf 1, 2, dan 3? Saya Bapak, saya. Pokoknya saya. Ya, silakan Lanang. Baik Bapak, terima kasih. Pokok pikiran paragraf pertama. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur,
merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Paragraf kedua, masyarakat nelayan di Desa Lamarela memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Paragraf ketiga, untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Sekian, terima kasih. Wih, tepuk tangan untuk Lanang. Udah semuanya dibacain langsung. Pintar sekali. Ya, Bapak Lurah sudah belajar Sudah kemarin. mencatat tadi ya. Ya, Nah, kalau begitu kita lanjutkan saja. Nah, teks yang anak-anak tadi baca itu merupakan contoh dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Seperti contohnya aktivitas nelayan tadi. Nah, untuk memahami teks eksplanasi, anak-anak perlu mengetahui ide pokok atau konsep pada setiap paragrafnya, seperti yang sudah dibacakan oleh Lanang tadi. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, apakah pekerjaan orang tua kalian? MS. Guru, Pak Guru. Nah, apapun pekerjaan orang tua kalian, hendaknya kita harus tetap bersyukur. Tidak boleh saling iri hati. ya tidak boleh saling mengeluh. Ya, betul sekali itu. Nah, selanjutnya silakan anak-anak untuk membuka grup WhatsApp untuk mengerjakan dokumen atau tugas yang Bapak kirimkan. Halo. Nah, Bapak. Iya, Bapak. Nah, ini merupakan deskripsi tugasnya. Anak-anak mengamati kehidupan di masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Terus silakan identifikasi kegiatan yang dilakukan untuk membangun ekonomi, seperti contohnya tadi nelayan yang menangkap ikan, ada yang berdagang atau menjadi petani atau yang menjadi guru. Silakan dituliskan. Nah, tuliskan dalam bentuk laporan, kemudian anak-anak foto dan kirimkan melalui link yang sudah tersedia di dokumen tersebut. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bapak. Bapak. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, apakah ada yang mengantuk? Tidak, Bapak. Nah, sekarang Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyimak video. Nah, sekarang kita akan menyaksikan sebuah video. Anak-anak silakan menyimak dengan baik agar bisa memahami isi video tersebut. Nanti Bapak akan bertanya tentang video ini. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak sebagai warga negara. Kalian tahu nggak apa sih hak warga negara itu? Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayainya. Yang keempat, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang kewajiban. Kalian tahu nggak apa itu kewajiban sebagai warga negara? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela,
dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Contoh yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Contoh yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Contoh yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa semakin maju dan semakin berkembang. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, cukup sekian video yang sudah Bapak tampilkan. Apakah kalian ada yang mengantuk? Tidak, Bapak Guru. Kalian sudah menyimak video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Video yang tadi membahas apa, anak-anak? Hak dan kewajiban. Hak dan Ya, kewajiban. Hak dan kewajiban. Ya, video tadi membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sekarang Bapak akan membacakan contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Yang kelima, setiap warga negara berhak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak memperhatikan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Nah, selanjutnya kewajiban. Siapa yang ingin membacakan salah satu contoh kewajiban warga negara Indonesia? Saya, Bapak. Ya, silakan Ayu Yantini. Boleh satu atau lebih? Baik, Bapak. Saya akan membacakan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang keempat, Baik, terima kasih. Baik, Ayu sudah membacakan 3 contoh kewajiban. Nah, yang lain? Baik, Bapak. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Sudah, Bapak. Nah, terima kasih Sumartiwi. Selanjutnya silakan. Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk mengisi tabel-tabel yang masih kosong. Sekarang analisislah hak dan kewajiban warga negara, khususnya ini 3 pekerjaan atau aktivitas, yaitu nelayan, petani, dan pelajar. Siapa yang ingin menjawab atau mengisi tabel berikut? Saya akan menjawab hak untuk pelajar, Pak Guru. Hak pelajar yaitu berhak untuk mendapat ilmu pengetahuan atau berhak untuk belajar, Pak Guru. Mendapat pendidikan.
kewajibannya. Untuk kewajibannya berkewajiban untuk belajar dan berkewajiban untuk menghormati guru, Pak Guru. Ya, bagus sekali. Hormati guru. Bagaimana pendapat yang lain? Apakah benar ini yang diisi oleh Mulyardi? Benar. Ya, selanjutnya siapa yang ingin mengisi 2 tabel kosong ini? Silakan angkat tangan. Saya, Bapak. Ya, Widyasari. Baik, untuk hak nelayan itu adalah diperbolehkan mencari ikan kapan saja. Yang kedua, mendapat harga jual ikan yang wajar. Kemudian kewajibannya menjaga ekosistem laut, Bapak. Ikan yang wajar. Kewajibannya bisa diulang, Widya? Kewajibannya yaitu menjaga ekosistem laut, Bapak. Menjaga ekosistem laut. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ini sudah benar? Benar, Bapak. Bapak. Nah, beri tepuk tangan untuk Widya dan Mulyardi. Nah, yang terakhir untuk hak dan kewajiban petani, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bapak. Ya, Sumartiwi. Hak petani itu berhak mendapatkan hasil panen yang melimpah. Untuk kewajibannya, wajib memelihara tanah di kebunnya agar tanaman tumbuh maksimal. Memelihara tanah. Ya, bagaimana yang lain? Apakah sudah benar? Benar. Ya. Benar. Ya. Tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah mengisi tabel hak dan kewajiban dengan benar. Nah, sekarang aku akan bertanya. Siapa yang ingin menyampaikan kita sudah belajar apa saja hari ini? Saya, Bapak. Ya, Lanang. Belajar hak dan kewajiban. Ya, belajar menjaga lingkungan sekitar. Ya, betul sekali Lanang. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan Ayu Yancini. Yang pertama kita sudah mempelajari membaca teks, kemudian menentukan gagasan utama. Ya, betul Yang sekali pokok pikiran. Pokok pikiran. Kemudian kita mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menghargai apapun pekerjaan orang tua. Sekali. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Ayu Yancini. Nah, kita sekian pembelajaran pada pertemuan ini. Bapak akan menyimpulkan kita hari ini sudah belajar tentang interaksi nelayan dengan alamnya, berbagai pekerjaan, tentang teks eksplanasi dan menemukan pokok pikiran, serta tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Putri Cening Ayu. Apakah anak-anak tahu lagu ini? Tahu, Bapak. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Putri Cening Ayu bersama-sama. 1, 2, 3. Putri Cening Ayu,
sekian pertemuan kali ini. Karena kita mengawali dengan doa, maka kita harus mengakhiri dengan doa juga. Ya, siapa yang ingin memimpin doa kali ini? Mudiardi. Ya, Pak silakan Guru. Mudiardi. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mudiardi. Nah, kita tiba di akhir pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bila ada salah kata dari Bapak, mohon maaf yang besar-besarnya. Ya, Bapak tutup pertemuan ini dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.